3, 2, 1, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah. Yo ya, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan jadi sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya baca doa terlebih dahulu. Ya, siapa yang memimpin doanya? Siapa nak? Siapa yang bisa memimpin doanya? Ya, Pak. Ya. Teman-teman angkat tangan semua ya, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, ya seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, lebih dahulu kita mengabsen dulu ya. Ya anak-anak. Pak. Ya, Pak. Siapa yang nggak ada hari ini? Hadir semua, Pak. Siapa yang tidak ada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Hadir semua ya. Ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa yang kita pelajari minggu kemarin. Lupa Pak. Tentang berbakti kepada orang tua. Pak, udah jelas yang dipelajari hari minggu kemarin. Udah, ya. Berarti kita harus lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ya. Untuk hari ini kita mempelajari tentang jujur dan adil. Ya. Jujur dan adil. Ya, pertama pengertian daripada jujur dan adil. Ini materi daripada jujur dan adil. Yang pertama pengertian jujur dan adil. Yang keduanya ajaran Islam tentang jujur dan adil. Yang ketiga mengungkapkan perilaku jujur dan adil. Yang keempatnya fungsi dan peran perilaku jujur dan adil dalam kehidupan. Ya. Yang kelima manfaat jujur dan adil. Ya. Ya, menjadi pribadi berintegritas, ya, berperilaku jujur, berkata benar, sama antara perbuatan dan perkataan, tidak berlaku ya. Bersikap adil memiliki standar yang sama, berlaku seimbang, bersikap profesional, ya. Ya, kita lihat gambar di sini ya. Ini ada gambar dua ya. Lagi rasis, kemudian apa lagi? Ini ya. Ini adalah ketentuan dalam Islam, kita tidak boleh berbuat demikian. Ya. Dan kita lanjutkan ke materi yang pertama ya. Sebelum melanjutkan materi pertama ada materi dua. Siapa yang bisa bertanya? Ini semua sekali jujur dan adil. Ada pantunnya di sini. Ya, coba kita membacanya. Anak sekalian, siapa yang bisa membacanya? Saya, Pak. Ya, coba.
hadiah untuk anak berbakti pergi ke Mekah ibadah haji. Wahai kawanku yang baik hati, siapa yang selalu dipuji? Kitab Al-Quran, syarat hurufnya, ilmu tajwid, pedoman membacanya. Nabi Muhammad itulah dia, gelar Al-Amin jadi miliknya. Salat jamaah bersama-sama, datang terlambat, masuk namanya. Marilah kawan kita semua, tujuh seperti sang Nabi kita. Terus selanjutnya, Iman pada malaikat, rukun kedua, akhlak terpuji menjadi buahnya. Sejak Nabi Muhammad berusia muda, sikap jujur jadi kepribadiannya. Datangnya sore setelah asar, salam maghrib, amalan agama. Marilah kawan kita belajar bersikap adil pada semua. ya ini adalah pantun tentang bersikap jujur dan Adil. 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 Nah, kemudian lanjutkan materi yang pertama yaitu halabul Labul ilmi. ilmi. Ya, ini yang pertama adalah jujur dan adil. Ya, siapa tahu nak apa itu pengertian daripada jujur dan adil? Berkata benar, Pak. Coba siapa yang tahu? Benar, Pak. Pengertian jujur dan adil. Berkata benar, Pak, jujur. Ya. Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Berkata sesuai dengan kenyataan, Pak. Ya, betul. Pintar semuanya ya. Terus apa lagi? Ya, anak-anak sekalian, semuanya pintar-pintar ya. Ya. Semuanya sudah benar jawabannya. Ya, sedikit Bapak menambahkan ya. Yaitu pengertian daripada jujur. Jujur berkata benar. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kan? Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran. Ya, pikiran kita ya. Harus sesuai antara hati dan pikiran kita, sesuai ya. Perbuatan yang dilakukan informasi atau objek yang dikatakan. Dengan demikian, yang disebut jujur adalah perilaku yang mencerminkan kesesuaian hati, ya, hati kita, ya, nah, hati, pikiran, perkataan dengan kenyataan. Itu yang dimaksud dengan jujur. Ya, kemudian adil. Ya, siapa yang tahu arti daripada adil? Ya, coba. Adil itu tidak berarti belas, Pak, sama rata. Ya, bagus. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, semuanya benar ya jawabannya ya. Semuanya anak-anak murid Bapak pintar semua ya. Ya, jadi Bapak menambahkan lagi ya. Ya. Adapun pengertian adil itu adalah merupakan sarapan dari kata dalam bahasa Arab. Serapan dari kata. Dalam bahasa Arab artinya adalah Yang lurus dan sama. Adalah, Lurus dan sama, Pak. Ya, pintar. Nah. Ya, seseorang dikatakan adil apabila ia bersikap benar. Ya, beriman pada kebenaran
ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Ya. Pengertian ini diselaras dengan arti kata adil. Adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bagian satunya ya, tidak berat sebelah, tidak memihak, ya. Apalagi yang ketiganya, Das wenang-wenang. ya, Das wenang-wenang. ya, sepatutnya tidak pada wenang-wenang. Baik, coba lihat gambar di bawahnya. Apa yang kalian bisa cermati gambar ini? Apa? Wasit memberikan Merah. Pak. Ya, ya, gambar ini menceritakan tentang wasit yang memimpin pertandingan, Pak. sebuah pertandingan sepak bola Cara adil, Pak. antara permainnya melakukan kesalahan, ya. Sang juri memberikan sanksi kepada yang melakukan kesalahan tersebut, Yang ya, pelanggaran. dengan memberikan kartu Merah. merah. Ya, berarti wasit ini adil, ya, ya, sudah adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang kedua, ajaran Islam darah adil, ya. Yang pertama adalah siapa yang bisa baca? Ya, ajaran Islam tentang jujur dan adil. Yang pertama adalah tentang Bersikap jujur. Jujur merupakan konsekuensi ya, logis keimanan seseorang. ya, yang pertama adalah jujur, ya. Agama Islam sangat menekankan agar bersikap Jujur. jujur, ya. Ya. Jujur merupakan konsekuensi logis dari keimanan seorang, sebagaimana firman Allah dalam surat apa? Surat Surah Al-Ahzab ayat 70, Pak. Surat Al-Ahzab. Ya, 70, 70. Pak. Nah, coba siapa yang bisa membacanya? Nggak nampak, Pak. Kecil kali, Apa, Pak. Nah, Artinya jahai orang-orang yang artinya beriman. aja dibacakan. Coba siapa? Terbalik, Pak, tulisannya tuh, Pak. Bapak anakku. Coba. 20. Ya, artinya aja, Pak. Artinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu Artinya kepada aja, nak, ya. Ya. dan katakanlah perkataan Perkataan yang yang benar. amanu qulu qaulan syadidan. Sajida. Ya. Ini adalah ayat yang menyatakan tentang jujur dan Adil. Adil. ya. Adil. Ya. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku apa? Berlaku benar dalam bentuk perkataan, ya, dalam bentuk perkataan kita yang benar, ya. Ya, adapun pesan moral dari ayat tersebut adalah siapa yang tahu apa pesan moralnya? Sebagai seorang mukmin harus bersikap jujur dan berkata benar. Seorang yang beriman kepada Allah tentu berkepribadian jujur. Dia juga meyakini bahwa semua perkataan Ya. yang keluar dari dirinya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pesan moral dari Jujur. Ahzab ayat 70 tadi, ya. Ayat 70. Ya, ayat 70. Tentang kejujuran dan keadilan. Kemudian, ya, adil. Selanjutnya adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Anak-anakku, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan adil? Sama rata, Pak. Tidak berat Ya, sebelah. apalagi? Berat sebelah. Ya, Tidak berat sebelah. ya, ya, betul, ya. Ini adalah arti adil. Ya, sedikit Bapak menambahkan semuanya jawaban kalian, ya.
sudah benar. Tapi Bapak sedikit lagi menampilkan tentang pengertian adil. Ya, adil merupakan sifat yang sangat ditekankan dalam Islam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Maidah surat ya bahwa keadilan merupakan salah satu sifat yang dekat kepada takwa. Ya, seperti terlihat di dalam ayat apa? Surah Al-Maidah Surah ayat 8, Pak. Al-Maidah Ya, ayat tentang 8. Keadilan. Tentang kewajiban berlaku adil dan jujur, Pak. Ya, Sakit dulu kuat tenang kan ya tenang. Ada penelingnya deh. ya. Ya, di sini ada 3 dimensi makna adil. Ya. 3 dimensi makna adil. Apa saja? Kesamaan. 3 dimensi Kesamaan. makna adil. Yang pertama, Kesamaan. Satu kesamaan. ya. Kesamaan. Terus yang dimaksud dengan kesamaan adalah Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang. ya, bagus. Tidak membeda-bedakan latar belakangnya, Pak. Ya, kemudian yang keduanya adalah Keseimbangan. Keseimbangan. keseimbangan apa itu? Ya, kamera. Giliran aku nunggu. Di situ. Keseimbangan adalah Tidak mengharuskan kesamaan, namun terjadi keseimbangan meskipun kadar berbeda. ya. Adil dalam konteks ini tidak seharusnya kesamaan ya, namun terjadinya keseimbangan meskipun kadarnya berbeda ya. Dalam beberapa hal keseimbangan diperlukan demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan Keseimbangan. Kemudian yang ketiga Proporsional, Pak. Proporsional. profesional. Ya, yang tidak masuk dalam proporsional ini adalah Menempatkan Sesuatu dalam pada ekonomi tempatnya. adil bermakna dan ya menempatkan sesuatu pada Ya. Tempatnya. tempatnya. Kemudian yang ketiga, cara mengembangkan perilaku jujur dan adil ya. Bagaimana cara kita mengembangkan perilaku jujur dan adil ya? Bagaimana cara kita anak-anak? Bagaimana cara kita anak-anak? Cara Nggak mengembangkan perilaku jujur dan adil. Belum bisa, Pak. Mulai jujur pada diri sendiri, Pak. Ya, bagus. Ya. Jujur pada orang Caranya lain. adalah- Ya. Pak, udah banyak keluar. Sekarang ini kita sering disuguhi berita atau kejadian yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Jujur dan adil seolah menjadi barang yang bertentangan dengan kejujuran dan keadilan, menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pak, mobil sehat, Pak. Anak-anak, inilah materi kita pada hari ini ya. Kemudian yang keempat ya, dan peran perilaku jujur dalam adil dalam kehidupan ya. Apa fungsinya anak-anak?
fungsi dan perannya. Fungsi dan peran perilaku jujur dan adil dalam kehidupan kita. Apa fungsinya? Menciptakan kehidupan yang berkualitas, Pak. Ya, menciptakan kehidupan yang berkualitas. Ya, benar sekali. Ya, banyak fungsinya ya. Kalau kita selalu berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian anak-anak, yang kelima, manfaat jujur dan adil bagi masa depan generasi muda Islam. Ya. Apa saja manfaatnya, anak-anak? Manfaatnya kalau kita berperilaku jujur dan adil. Percaya orang, Pak. Punya banyak kawan, Pak. Ya, itu adalah manfaat daripada kalau kita berperilaku jujur dan adil. Punyai banyak teman. Terus Sayang sama Allah, Pak. ya, betul. Banyak manfaat dari kalau kita berperilaku jujur dan adil ya. Ya, misalnya kalau kita selalu berperilaku jujur dan adil, maka kita akan mempunyai banyak teman. Apalagi menciptakan kedamaian di dalam hati kita. Terus ya, banyak sebenarnya ya manfaatnya ya. Ya. Kemudian di sini ada kegiatan kelompok ya. Kegiatan kelompok ya. Bapak harapkan kepada anak-anakku sekalian agar membentuk sebuah kelompok ya. Nanti satu di antaranya akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Coba, ini adalah judulnya ataupun soalnya ya. Kegiatan kelompok. Coba ya dikerjakan ya. Tidak nampak pun, Pak. Tidak nampak ya. Malam, Pak. Enggak terlalu nampak. Kecil Bu ya. Iya, Pak, kecil, Pak, nggak nampak. Kabur. Mungkin bisa dibaca Coba dulu. bacakan lanjutannya ya. Contoh Ya, kejujuran. soalnya ya. Ya, soalnya adalah yang pertama adalah coba bagaimana cara kita menerapkan perilaku jujur di lingkungan masyarakat, ya, sekolah dan di lingkungan rumah, ya, ataupun keluarga. Soalnya adalah bagaimana cara kita menerapkan perilaku jujur dan adil dan anak udah Pak. udah siap ya.
Coba kelompok mana yang terlebih dahulu mempersembahkan? Ayo, siapa? Kelompok mana? Coba Naisan, apa udah siap? Belum, Pak. Baik, dari kelompok kami dulu Pak, kelompok 2 Pak. Jujur di lingkungan keluarga Pak. Jujur di lingkungan keluarga. Nggak boleh berbohong sama orang tua Pak. Oh Ya, bagus. Kemudian Jujur di lingkungan sekolah. di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah Pak, nggak boleh Bohong sama kawan, sama guru. berbohong sama kawan Pak. Tidak boleh Terus kalau menyontek waktu jujur di ujian, lingkungan Pak. masyarakat. Ya. Jadi warga negara yang jujur baik di Pak. lingkungan masyarakat. Ya, udah. Ya, ada lagi yang menambahkan. Mungkin kelompok lain. Kayaknya sepertinya sudah semua Pak. Nah, kalau sudah semua, ya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini adalah menutup pelajaran kita, ya. Ini adalah istisar, ya, ataupun rangkuman dari pelajaran kita, ya. Yang pertama adalah perilaku jujur dan adil, ya, sangat ditekankan oleh agama Islam adalah berkata benar, ya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan adil adalah bersikap benar, ya, berpihak kepada kebenaran dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Ya. Kemudian yang kedua, kejujuran akan membimbing, ya, membimbing dan mengarahkan seseorang ke jalan yang kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, sikap jujur dan adil dibangun. Sikap ini tidak tumbuh begitu saja dalam pribadi seseorang. Cara membangunnya adalah dengan membiasakan berperilaku dan adil dalam hari. Ya, ya. Yang ngerti anak-anak? Insya Allah, Pak. Sudah ngerti ya? Ya, untuk hari ini Bapak Pade sampai di sini ya pelajaran kita ya. Ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, yaitu tentang jujur dan adil ya. Ya. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, sebelum kita menutup ada baiknya Bapak Ibu, anak-anak sekalian ya, membaca doa penutupan pelajaran. Ya, siapa? Saya, Pak. Subhanaka. Ya, coba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya. Ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.